Oke, selamat datang semuanya. Selamat malam. Sekarang kita bahas 3 topik. Topik pertama yaitu tentang modulus yang pertama. Saya screen udah, mic udah, oke aman. Modulus yang, aduh. Terus yang kedua topiknya tentang fluida. Kita bahas ini ya hari ini. Insya Allah beres. Sekarang, anggap aku punya pegas ditempel di dinding for some obvious reason. Gas gini, sep. Terus aku tarik dengan gaya F ya. Jelas di sini akan ada gaya pemulih di mana F sama dengan min Kx ya, tapi kita nggak bahas dulu sekarang. Pegas ini mempunyai properti, mempunyai konstanta pegas K dan memiliki panjang L. Sekarang kita ajak Kita berpikir bareng-bareng. Kita tinjau tentang delta L. Delta L atau perubahan panjangnya ya. Sekarang kalau aku gedein gayanya ya, akan sangat jelas bahwa delta L-nya juga nambah. Gaya nambah, delta L nambah. Artinya delta L sebanding dengan F ya. Itu satu properti yang penting. Terus kedua, misal aku punya pegasnya sekarang aku gantung kayak gini supaya lebih jelas. Terus aku punya pegas yang panjang. Kalau aku tarik dengan F yang sama, ini sulit buat ngebayangin sih. Tapi ya secara intuisi aku mengatakan demikian gitu ya. F. Semakin panjang pegasnya, kan pernah nggak sih lihat pegasnya yang ramping banget, kurus banget, pendek banget gitu kan, itu susah diregangin kalau kita sama F yang sama. Terus kita ada pegas yang udah panjang, pastikan yang lebih panjang itu lebih mudah untuk kita tarik kan. Artinya apabila pegas yang pendek sama pegas yang panjang ini F-nya ditarik dengan F yang sama, maka delta L-nya yang lebih panjang adalah delta L yang lebih gede adalah yang panjang ini ya. Cukup jelas ya. Kamu bayanginnya gitu ya, kalau ada pegas yang pendek, kamu tarik, sulit kan? Dibanding dengan pegas yang panjang, kamu tarik dengan gaya yang sama. Artinya, delta L juga berbanding lurus, ini berbanding ya, berbanding alfa, berbanding lurus dengan L, atau panjang awalnya. Sekarang, aku punya sistem dua pegas, tempel ke dinding, obvious reason. Gabut emang orang fisika tuh. Habis itu, aku tarik keduanya dengan gaya F. Jelas bahwa F yang aku tarik ini dibagi ke dua pegas. Maka ada gaya pegas yang ke sini, gaya pegas ke sini, sebesar, aku besar ya ngomongnya, sebesar F per 2. Sebesar F per 2. Gayanya kebagi menjadi 2. Dan kalau ditinjau perpanjangannya, nambah panjangnya, maka kalau aku narik satu pegas sama dua pegas, jelas panjangan satu pegas. Artinya delta L itu berbanding terbalik dengan jumlah, ini jumlah ya, jumlah dari pegas, jumlah dari pegas. Oke. Sekarang tinjau, aku punya dua tabung, ini aku hapus dengan filosofi yang sama ya, filosofi dengan pola pikir yang sama dengan yang number of pegas ini ya. Sekarang aku punya tabung 1 biji. Sama terus aku punya tabung 2 biji gini. Nyatu, 2 biji gini nyatu. Nah, gini nyatu ya. Terus aku kasih gaya yang sama F. Oh, ini aku gantung di dinding. Ini juga aku gantung di dinding. Terus yang ini juga aku tarik dengan gaya F. Jelas bahwa yang dua tabung ini perpanjangannya akan lebih pendek daripada yang ini. Ya, yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Sama kayak yang bekas tadi konsepnya ya. Sekarang dua tabung ini aku satuin jadi tabung gede. Satu ini jadi tabung gede. OS gak proporsional, tapi udah. Aku satuin jadi tabung gede. Terus aku tarik dengan gaya F. Ini tuh lebarnya sama kayak ini lebarnya 2A gitu. Ini A,
ini A. Berarti kan sama gitu, si perpanjangannya ini sama yang ini sama. Yang artinya, perpanjangan yang kalau ininya 2A, terus ininya A, akan lebih pendek daripada yang A doang. Jadi yang A lebih panjang, yang 2A lebih pendek. Oke, cukup jelas. Dan mengikuti intuisi kita. Artinya, delta L akan berbanding terbalik dengan 1 per A. Ya, berarti kalau kita simpulin, delta L berbanding apa aja nih sama semuanya nih ya. Berarti, delta L, mesti dihapus ini, ya udah. Delta L itu sebanding dengan F dikali L, ya. F dikali L, dan berbanding terbalik dengan A ya. Gini. Aku pindahin ke dua ruas, aku bagi keduanya dengan L, jadi delta L per L sebanding dengan F per A. Nah, terus selain dari faktor ini, ternyata si jenis pegasnya itu berpengaruh. Jelas dong, kalau kamu narik pegasnya itu 1 karet dan yang 1 besi, lebih gampang yang karet dong, nggak usah jelas lah. Kalau besi sama karet lebih gampang narik karet. Artinya ada suatu konstanta tertentu tuh, yaitu si jenis bendanya tersebut. Artinya nggak cuman ini doang. Ternyata ada faktor lain, yaitu ini jadi sama dengan Y, Young's modulus, terus jadi ini kali delta L per L. Ini aku sebut ini namanya strain atau regangan ya. Regangan aku buat tulisin Indo aja. Regangan. Terus yang properti ini artinya adalah stress. Indonya juga stress atau apa ya? Stress lah pokoknya. Stress lah pokoknya. Ini disebutnya stress ya. Ada stress, ada strain, regangan, dan ada Young's modulus. Modulus Young. Gitu. Ini rumus penting, oke? Okay? Dimana F per A sama dengan modulus yang kali delta L per L. Kamu bagaimana nulisnya terserah. Itu pengetahuan untuk modulus yang. Sekarang ada suatu grafik yang famous di mana aku punya jangan dulu. Ya, itu aja deh. Sekarang aku punya grafik yang famous, yaitu grafik antara stres dengan strain, ya, dengan strain atau regangan. Dan aku tuh mau nyebut yang Indo, cuma katanya takut salah gitu. Aku belum baca yang di Haliday soalnya. Terus grafiknya akan kayak gini, aku jelasin dulu ya. Ini bisa di-shift, nggak sih lurus? Oh, nggak bisa ya. Ulangi. Nah, ada grafik yang kayak gini. Gimana ini adalah tuk. Nah, gini ya. Ada yang grafik namanya kayak gini. Di suatu titik antara titik ini dan titik ini titik 0 ya, titik pusat. Di titik OA ini hukum Hooke berlaku, ya. Hukum Hooke checklist berlaku. Terus antara A sampai AB, hukum Hooke udah nggak berlaku. Terus si begasnya akan namanya itu apa? Logor. Bukan logor apa ya? Tergang deformation. Nah, itu dia. Berubah bentuk secara permanen. Nanti aku jelasin gimana-gimananya. Cuma ini pengantarnya dulu. Berubah bentuk. Terus ada di titik ini, di titik C, putus. Di titik C itu udah putus. Sekarang, ayo kita bayangin, pegas kita adalah karet. Ya, pegas kita adalah karet. Hukum Hooke itu yang F sama dengan KX ya.
Kita bayangkan kalau kita punya karet, karet gini, ya. Kita lagi mainin karet nih. Kamu tarik dengan F per A yang kecil. Kamu tarik dengan F. Ini kan dihitungnya, ini kan dengan luas penampang A ya. Jadi ini F per A masuknya. Kamu tarik dengan F yang kecil, kecil. Terbayang kalau pegasnya itu atau karet kita akan balik ke bentuk semula. Oke, jelas. Tapi kalau kamu makin go hard, go hard. Kalau kamu narik F-nya makin besar, suatu saat pegasnya atau karet kita akan logor. Jelas ya? Saat pegas kita logor atau saat pegas kita udah meregang, karet kita udah meregang, kamu untuk nambahin panjang si pegasnya lagi atau si karetnya lagi, gak akan butuh F yang besar, ya kan? Ini si karetnya udah logor nih. Terus kamu tarik si yang udah logor ini ke bawah lagi, itu akan lebih mudah. Tapi sebenarnya aku tadi ada karetnya nih aku sebentar. We're back. Nah, sekarang aku off screen, aku on muka. Nah, nih lihat nih, sorry aku nggak pakai baju formal. Nih, ini aku punya pegas, aku punya karet, aku tarik, F-nya kecil, aku tarik ke bawah, F-nya kecil, tep, balik lagi. Sekarang aku coba F-nya aku gedein. Wah, gede nih F-nya, berat, cepuk sakit. Wah, ini masih sama bentuknya. Aku F-nya gedein nih ya. Ini akan meregang tuh logor. Nggak jadi bentuk semula. Si fase logornya itu ada di sini nih. Capek anjir lari-larian. Ini adalah fase logor. Nah itu ya. Aku lupa. Aku gini. Nah, si ini adalah fase logor. Dimana kita si F itu udah cukup untuk membuat si pegas kita udah logor. Sekarang lihat lagi. Kalau aku F-nya gedein banget, ini bakal sakit buat aku, tapi in the name of science, nih, aku F-nya gede banget. Ada suatu saat, si pegas ini, kita giniin dulu, lihat nih. Logor tuh kan. Pas udah logor, aku tambahin F, jadi lebih gampang gitu. Sekarang aku mau ininya bikin putus ya. F-nya sangat besar, suatu saat akan putus. Aw, anjir, sakit, cuk. Putus, ya. In the name of science. Ini berarti suatu saat, si pegas ini akan putus ya. Jadi ada suatu saat di mana si hukum hooknya ini berlaku, ada suatu saat balik lagi ke screen, ada suatu saat di mana hukum hook berlaku, anjing, astagfirullahaladzim, sakit cu. Ada di mana fase logor, ada di mana fase kalau aku F-nya naikin terus akan putus, gitu ya. Lanjut. Aku udah di sini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, di mana kalau kita, jangan bawa letak. Kalau kita tinjau, tadi kan kita dapat rumus F per A, ini segitiga. F per A, ini akan sama dengan modulus Young kali delta L per L ya. Kalau kita pindah ruas ini ke kanan, isi A-nya, ini maka F sama dengan YAL. A kali A per L, pindah ke ruas sini ya, dikali delta L. Ini familiar dengan rumus F sama dengan K delta X.
di mana delta X ini adalah delta atau perubahan panjang kan, perubahan panjang si pegasnya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa YAL ini Y kali A per L adalah K. Ya. Jadi konstanta pegas bisa dihitung dengan modulus Young dikali luas penampang dibagi panjang si pegasnya itu. Ini juga suatu rumus yang penting. Oke. Sekarang itu untuk ada satu lagi nih. Ini nih, aku mau liatin kamu eksperimen. Lihat kita bosan, biasa kita selingi dengan eksperimen. Kita namanya ini mencuri konten. Mencuri konten, cuma bentar doang biasanya nggak ke band. Tapi kalau ada suara, gampang ke bandnya. Aku ini silang dulu deh. Nah. Aduh, tapi harus ada suaranya nggak apa? Nih, ini ada satu rumus juga yang penting. Sebentar, sorry. Nah, dapat aku. Nah, sekarang kita derive rumusnya dulu. Aku salah share screen-nya. Aku share screen-nya screen satu. Nah, pertama, aku kasih rumus jadinya aja, soalnya emang nggak ada dijelasin gimana cara rumusnya. Sorry. Bahwa bila aku punya suatu benda persegi panjang, terus aku pukul pakai palu, steng, kenakan bunyi kan? Misalnya ada besi gitu. Besi kamu pukul, bunyi ya, steng gitu. Dimana frekuensi dari bunyinya itu, kan bunyi itu adalah frekuensi ya. Frekuensi dari bunyinya itu adalah kecepatan suara dibagi dengan 2 kali L. Gading ini Vs-nya adalah ya ini si bendanya, si frekuensi V bendanya merambat. Kau bayangin kalau kamu ngegetok meja, kayak telinga kamu nempel di meja, terus kamu getok mejanya cetok kan gitu, si kecepatan bunyinya teh rambatnya cepat gitu. Sekarang si mediumnya. Kalau di meja, kau tempelin telinga kamu di meja, terus kamu pukul mejanya, tak gitu, kan itu bakal si bunyinya akan merambat dengan cepat kan. Beda dengan kamu kalau di air. Kalau di air kamu rendemin telinga kamu di air, terus kamu pukul airnya, si rambatan bunyinya akan terasa lebih lambat. Ya. Di mana frekuensi si bunyinya itu adalah si bendanya itu V medium ya. V medium dibagi 2 per L. Sekarang aku punya magnesium bar, batang magnesium, di mana batang magnesiumnya itu mempunyai Vs sebesar, jadi kalau V suara di magnesiumnya itu akan mencapai 500 km per second. Cepat ya, memang cepat. Terus panjang magnesiumnya adalah berapa nih? 120 cm. Kalau aku hitung, frekuensi dari magnesium ini adalah 2100 Hz. Oke. Sekarang, aku ingin nunjukin kamu suara dari 2100 Hz itu segimana. Ini aku udah share screen with sound kan? Nah, aku coba dulu. Include computer sound, screen 1. Nih, bunyi dari 2100 Hz adalah kayak gini. In case kamu penasaran. And I will bang it here. You hear it? Gitu ya. No? You hear it? 2100 Hz, beautiful tone. Nah, itu adalah bunyi dari 2100 Hz. Oke. Sekarang kita lanjut ke topik kita selanjutnya, yaitu tentang bahas air. Completely different topic dengan modulus Young.
Minum dulu. Saya screen-nya ke itu lagi. Itu udah nge-chat. Aduh, ganggu banget. Nah, sekarang kita bahas tentang cai. Kalau aku punya apa namanya tabung yang ada di kimia, malah terus aku taruh piston di sini, alat buat dorongnya, step, yang gitu aku kasih piston, trivial ya. Terus aku kasih gaya F, di mana luas penampang si pistonnya itu adalah A, dan ini terpenuhi oleh air. Ini air. Mer, warnanya merah. Kita bisa menghitung yang namanya adalah pressure, tekanan. Di mana P, aku yakin semuanya juga udah tahu, P sama dengan F per A. Menurut hukum Pascal atau Pascal Principle, ini bunyi Pascal Principle ya di bukunya. Pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every point in the fluid and to the wall of the container. Jadi, si tekanan ini, tekanan yang F per A ini yang kita kasih, akan tersebar secara merata di fluida yang punya kita ini. Secara merata gitu. Dan ini kalau kita kita tojos, kita lubangin, jelas kan ini akan keluar. Kalau kita ngelakuin cepat, ini keluarnya juga ya akan sesuai dengan P sama dengan F kali A, F per A. Sorry. Jadi terdistribusi di mana-mana gitu. Jadi tekanan di sini, 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 semuanya sama. Ya. Sekarang konsekuensi dari hukum Pascal ini adalah ketika kita ketika kita punya ini hydraulic press namanya tuh, kayak yang di itu tempat mobil, aku yakin kalian juga udah tahu tentang ini. Ngapain coba gue sorry ulangin, warnanya warna hitam ini ya, ini luas penampang 1, terus ini ada luas penampang 2 yang lebih besar ini ya, yang lebih besar, dimana ini A1, dimana ini A2. Jika aku taruh mobil sini, katakanlah mobil sebesar berapa lah, nggak tahu, kan ini punya gaya mg ya, terus aku kasih F ke sini. Penerapan dari hukum Pascal tadi adalah kalau kita nerapin suatu tekanan sebesar P sama dengan F per A, si tekanan itu akan terdistribusi secara merata di mana-mana. Jadi P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Berarti mau gimana lah bentuknya sama aja, F1 per F2 akan sama dengan A1 per A2. Misalkan bahwa A2, aku misalkan bahwa A2 sama dengan 100 A1 ya, misalkan 100 A1. Ini kan berarti A1 per A2 atau enggak, ini aku ubah A2 per A1 banyak menjadi F2 per F1. F2 per F1 ini akan sama dengan A2 per A1, atau ini A2 per A1 nya adalah 100 per 1. Jadi kalau aku punya beban, atau aku misalkan naruh di sini benda ya, bukan didorong, lebih realistik sih taruhnya benda di atas ini. Kamu ngedorong hydraulic press, coba kamu lagi di mesin cuci ngedorong hydraulic press, ke orang gila kan. Misalkan benda satu ini adalah M1, aku anggap M1, dan benda ini adalah M2. Berarti M1G, kan gaya yang diberikan di sana adalah gaya gravitasi kan. M2G per M1G ini akan sama dengan 100 per 1 ya. Ini G-nya bisa coret. Berarti perbandingan dari M2 per M1 ini akan sama dengan 100 gitu.
Jadi kita bisa naruh beban 100 kali lebih berat daripada ini, terus si hidrolik ini naik gitu. Jadi kita bisa naruh benda yang lebih ringan untuk naikin benda yang lebih berat. Tapi pertanyaan aku adalah, bukankah ini ngelanggar tentang hukum kekekalan energi, di mana kamu getting something out of nothing gitu. Kita cuma ngeluarin gaya sebesar 100, terus kamu bisa ngeluarin gaya selanjutnya sebesar 100 kali lebih besar. Pada keberadaan itu enggak. Ternyata kalau aku gambar lagi yang tadi, ngapain coba aku hapus, sorry. Astaga. Ternyata itu enggak. Jawaban spoilernya itu enggak melanggar hukum kekekalan energi. Jadi gini. Ini aku punya penampang 1. Punya penampang 2 yang lebih besar. Sorry, aku brain lag nih kalau gambar-gambar gini deh. Takutnya suka nge-lag. Penampang 2 ini nggak realistik. Hapusnya banyak. Nah, penampang 2-nya gini. Lebih besar. Nah, lebih besar kayak gini. Jika F1 dan lebih dari F2, kita mendapatkan gaya yang lebih besar di sini daripada di sini. Bukankah itu melanggar hukum kekekalan energi? Ya. Kita tahu bahwa kita anggap kalau ini kan punya ada airnya ya, ada airnya. Gini. Oh, atau enggak kondisi awal. Kondisi awal airnya kan kayak gini. Ini akan sejajar sama, karena ya sifat air itu belum dijelasin, tapi ya udah spoiler dulu, sifat air kayak gitu, tingginya akan sama mau gimana pun bentuk si shape-nya. Terus kita dorong dengan gaya F, jelas dong bahwa ini akan turun sejauh D, dan ini akan naik sejauh D1, ini sejauh D2 ya, dimana volume air yang digunakan jelas tetaplah akan sama, di mana volume air adalah luas alas dikali tingginya, A kali D. Berarti ini A1 dikali D1, volume airnya akan sama dengan A2 dikali D2. Ya. Ini kita tinjau secara gayanya ya. P sama dengan F kali A, F per A, dan F sama dengan P kali A, di mana A-nya itu adalah luas penampangnya, ini artinya si F berbanding lurus dengan A ya, dan si pressure atau tekanan di mana-mana sama. Jadi ini kita anggap nggak ada dulu. Ini berarti F1 bisa aku ganti, ini sebanding gitu, ini nggak sama dengan tapi ini sebanding gitu, buat ngebandingin aja gitu. F1 per D1 ini akan sama dengan F2 dikali D2 ya. Berarti kalau aku masukin F1-nya adalah 100 nih ya, aku misalkan ini 100 kali lebih kecil, 100 kali lebih kecil. Kan nanti kita bayangnya ini mau ada kotak benda bermassa sesuatu, sama di sini ada mobil gitu kan, 100 kali lebih kecil, dan ini ya udah 1 kali lebih besar lah. Artinya si D ini supaya agar konstan terus harus naik. Nggak realistis ya, ini harusnya turun. Berarti ini ya D-nya lebih besar gitu. Berarti ini turun sejauh 100 kali dari si besar D yang ini, dari D yang naik ini. 100 kali gimana ya? Misalnya naiknya D aja, atau ya udahlah 100 kali. Jadi kalau F-nya 100 kali lebih kecil, si ininya, karena ini D1-nya akan turun ya, turunnya kan 100 kali lebih besar juga gitu. Besarnya. Mau ini yang besar lah ya. Besarnya kan 100 kali lebih besar
Dan yang ini harus cuma naik, bayangin lah, kayak misalkan kamu ini cuma 1 cm naiknya. Si yang D ini akan turun sebesar 100 cm gitu. Jadi jelas kalau ada naik turun di sini, ada perubahan energi potensial. Dan kita di sini nggak hitung energi potensial into the account-nya. Jadi di sini energi tetap conserve. Di sini juga kalau kita lihat bahwa kita untuk naikin 1 cm yang atas ini harus nurunin air sebesar 1 cm gitu. Misalkan mau realistik ya, kalau kamu ingin naikin mobil 2 meter deh, 2 meter dengan massa benda yang lebih kecil 100 kali, berarti kamu harus nurunin air sebesar 200 meter. Atau ini setinggi atmosfer atau gimana nih hydraulic jetnya. Jadi nggak realistis ya. Jadi ini nggak melanggar hukum kekekalan energi. Di sini ada hukum kekekalan energi, yaitu si energi gravitasial energi potensial gravitasinya, ya. Jadi nggak melanggar gitu. Itu poin pentingnya. Sekarang mari kita tinjau suatu, kita lagi di lautan, kita di lautan. Kita tinjau satu partikel airnya sini ya. Kita tinjau satu partikel air yang ada di sini. Di mana partikel air ini atau ke kotak atau apa benda yang ada di sini ini punya volume. Dimana kan ini kita tahu bahwa si tekanan bawah air itu akan lebih besar kalau kita makin ke bawah air kan. Kita lihat nih cara pembuktiannya kayak gimana. Misalkan aku punya benda kecil ini bermassa delta M kecil, dan aku anggap ketinggian yang di bawah ini adalah Y dan sepanjang ini adalah delta Y. Artinya ketinggian yang ada di titik ini adalah Y tambah delta Y, ya. Dan ini benda ini mengalami gaya gravitasi. Mengalami gaya gravitasi atau gayanya adalah delta mg. Ya. Sekarang gaya ini akibat dari tekanan air akan merasakan suatu gaya ke arah bawah dan ke arah atas. Ada juga gaya yang ke arah pinggir. Tapi gaya yang ada di pinggir-pinggirnya cancel each other gitu. Jadi ada gaya ke sini, ini ada gaya ke sini, besarnya sama. Jadi ini cancel, saling menghilangkan. Terus aku mau tinjau ada 2 gaya di sini akibat tekanan airnya juga. Ini aku gak hilangin soalnya ada gaya mg ini. Jadi hitung sebesar F2 ini sama dengan F1. Di mana benda ini melayang, ya, di mana benda ini melayang. Benda ini punya luas penampang sebesar A. Artinya volume dari benda ini adalah luas alas dikali tingginya, di mana tingginya adalah delta Y, volumenya. Ya, kita tahu bahwa rho adalah sama dengan m per v. Sabar ya, ini adalah pembuktian apa sih minus ini ya, kayaknya nggak tahu. Di mana massa sama dengan rho dikali volume. Berarti massa si benda ini adalah rho volumenya kali A dikali delta Y, volume benda ya, rho B sini. Artinya di sini ada F2, F1, ada Mg. Aku misalkan ke atas adalah nilai positif dari Y. Artinya F1 dikurangi F2 ke bawah dikurangin delta Mg akan sama dengan 0. Anggap bahwa si benda ini mengapung. Berarti kan gak gerak, jadi sama dengan 0 gitu. F1 adalah tekanan di titik ini dikali luas penampangnya. Kita tahu kan bahwa tadi P sama dengan F per A. Which is F per A. Dan F sama dengan P kali A.
Di mana F yang ada di sini adalah tekanan yang ada di Y dikali loss penampang si benda ini. Artinya PY dikali A dikurangi F2 juga sama, di mana tekanan di titik ini adalah P Y tambah delta Y. P Y tambah delta Y dikali A. Ini dikurangin delta MG-nya apa? M-nya tadi kan ini, rho B AY, rho B delta AY. Ini jadi rho benda dikali A dikali delta Y dikali G, ya, dikali G. Ini sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Kita bagi A kedua ruas. Ini kan berarti si A-nya kan sama semua gitu, luas penambangnya bakal sama. Kita bagi kedua ruas dengan A. Ini akan coret, coret, coret. Terus kita bagi kedua ruas dengan delta Y. Kita pindah ruas dulu deh. Berarti ini PY dikurangin P, Y tambah delta Y. Ini akan sama dengan rho benda ya, rho benda dikali G. Ya. Atau aku bisa kali minus di sini, atau keluarin si minus ini. Jadi ini sama dengan kayak minus rho Y tambah delta Y dikurangi rho Y. Oh, sama sekalian aku mau bagi, oh ini ada delta Y ya, ada delta Y. Aku bagi kedua ruas dengan delta Y. Ini berarti ada delta Y sama dengan rho benda dikali gravitasi. Di mana minusnya aku mau pindahin ke sini, kanan. Sub. Berarti kalau aku limitin delta Y ini sama dengan 0, gila kan? Ketemu ini. Lihat ini, bentuk ini familiar nggak sih waktu dulu? Ini kan kalau aku limitin delta Y sama dengan 0, ini perubahan tekanan, kita lihat, perhatikan. P, Y tambah delta Y adalah delta P gitu kan, perubahan tekanan. Ini sama dengan delta P. dP per dy sama dengan negatif rho benda dikali gravitasi. Nah, ini adalah persamaan umum dari hukum apa sih? Aku lupa. Pascal, hukum Pascal. Ini persamaan umum dari hukum Pascal. Hukum Pascal ini ingin ngasih tahu kita bahwa lambang negatif ini adalah semakin kita ke bawah air, semakin kita nyelamnya makin dalam, maka tekanannya akan makin tinggi. Berarti Y-nya, kalau Y-nya turun, maka P-nya akan naik. Sesuai kan? Benar tuh yang dialami kayak gitu. Sekarang kita ingin naik nih dari dalam laut. Semakin kita naik ke atas, tekanan yang ada di sananya akan turun. Jelas ya? Sekarang, aku mau nyelesain rumus ini. Di mana dP, aku kali dy kedua ruas, ini jadi negatif. Jadi negatif rho benda kali G dy. Sekarang, aku mau integralin kedua ruas supaya dapat P. Integralin kedua ruas. Karena ini rho benda kali G ini konstan, jelas dong, masa rho benda berubah sama gravitasi berubah? Kagak kan? Aku integralin dari situasi P1, dari situasi pertama sampai situasi kedua, berarti si benda ini dari ketinggian ke-1 sampai ketinggian kedua. Ini kalau kita integralin akan menjadi P2 min P1 sama dengan negatif rho benda dikali G dikali Y2 dikurangi Y1. Kita kali minus kedua ruas, ini akan sama dengan P1 dikurangi P2. Akan sama dengan rho benda dikali G kali Y2 dikurangi Y1. Ini adalah hukum Pascal. Ya. P1 dikurangi P2 sama dengan rho benda. Rho benda ya, ini bukan rho kali B. Sebentar, aku hapus dulu B-nya. Rho benda kali G kali Y2 kurang Y1, atau aku anggap Y2 kurang Y1 ini adalah H. Jadi ini P1 dikurangi P2 sama dengan rho benda dikali G dikali H.
Ini adalah hukum Pascal. Perhatikan bahwa yang dipedulikan di sini adalah Y2 sama Y1-nya doang. Nggak ngepeduliin whatsoever dari masanya. Konsekuensi dari hukum Pascal ini adalah, aku hapus ya, ini udah inget ya. P1 kurang, udahlah jelas, semua udah pernah. Konsekuensi dari hukum Pascal ini adalah, nah udah. Konsekuensi dari hukum Pascal ini adalah, kita tulis lagi ya. P1 dikurangi P2 sama dengan Rho G Y2 dikurangi Y1. Konsekuensi dari hukum Pascal ini adalah hanya dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian. Artinya, kalau aku punya benda begono begini, stop, diisi full dengan air ya, diisi full dengan air, terus aku punya benda begini, ini dengan ketinggian sama ya sebenarnya, aku isi full air segini, sama ya, ini garis lurusnya ya, tuh sama. Aku isi full dengan air sini. Tekanan yang ada di sini dan yang ada di sini akan sama, titik 1, titik 2. P1 akan sama dengan P2. Karena si H-nya ini sama gitu, Y2 kurang Y1-nya sama. Ini enggak sesuai nalar kita. Dimana yang air yang ini mempunyai volume yang lebih banyak, yang artinya punya berat yang lebih banyak, tapi tekanan yang ada di sini tetap sama. Mau kamu punya gelas yang paling ramping, aku punya benda gini nih, sangat ramping gitu, terus ini sangat lebar, terus kamu isi air, ini tekanan di sini akan tetap sama. Itu adalah konsekuensi dari hukum Pascal. Not so intuitive, but it is what it is, ya. Dan konsekuensi dari hukum Pascal ini adalah, kalau aku punya benda kayak gini, stop, terus aku stop, weirded shape gitu ya, ini bisa wiggle kayak gini, gini, terus aku ini airnya segini, terus begini, nah ini tekanan yang ini isinya full ya airnya, tekanan yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini akan sama karena si delta ini sama atau hanya sama. Sekarang kita balik lagi ke hukum Pascal yang pertama, yang P sama dengan F per A, di mana ini F per A ini tidak juga mengimplikasikan bahwa si si berat yang dipindahkan gitu. Kayak kamu nyebur ke bak mandi, berat kamu katakanlah 40 kilo. Kalau si bak mandinya itu diisi dengan penuh, terus kamu lompat, jebung, si bak mandinya itu akan akan itu kan namanya itu akan tumpah, dan si berat yang dipindahkannya itu akan sama dengan berat yang airnya tumpah gitu. Itu aku poin penting ya, aku lupa ituin. Sekarang kita masuk ke si baru, yaitu barometric pressure, di mana kita disodokkan kita akan ninjau tentang percobaan Torricelli untuk menentukan tekanan dari atmosfer, ya. Percobaan Torricelli adalah demikian. Kamu punya selang, katakanlah selang ya, selang yang panjang, kamu tenggelamin di air gini, tenggelamin ini selang ya, selangnya jangan warna biru sama kayak air, selangnya warna merah gini, selang warna merah kayak gini, kamu tenggelamin dalam air, ya, otomatis bahwa si selang itu akan diisi penuh dengan air kan, keisi air si selangnya. Terus si atas selangnya itu ditutup, ya selang kayak gimana, selang biasa gitu, kamu tutup atasnya supaya nggak bocor. Terus
kamu panjangin selang itu, aku di bawah aja. Aku panjangin si selang itu, ini kan air. Sekarang aku panjangin selangnya, ini selangnya aku apa? Aku lurusin selangnya. Ini akan ada vakum di sini. Ada vakum sini. Ada daerah kosong di sini. Kamu coba sendiri nanti. Pakai selang yang transparan ya. Nanti kalau pakai selang mobilnya warna hijau, cuk, mana kosongnya? Iyalah, gak transparan, gak kelihatan. Untuk air, kalau aku nggak salah, bahwa panjang maksimum si air naik dari sini, hitungan dari dasar airnya adalah 13,2 meter. Kalau nggak salah ya, periksa lagi aku. Tapi yang pasti, si percobaan Torricelli ini, dia menggunakan mercury, dan tinggi mercury-nya itu adalah 76 cm. Jadi 76 cm itu si maksimumnya gitu. Mau ini kamu bentuk si selangnya begini, bulat, mau kayak kamu bentuk selangnya mahkota raja kayak gini, ini tetap ketinggian si fluidanya, ketinggian maksimum si fluidanya adalah 76 cm. Dan itu akan membawa kita ke satuan di mana 76 cm Hg, cm raksa, akan sama dengan 1 atm. Di mana 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Atau Pascal itu adalah Newton per meter kuadrat. Gitu ya, tentang percobaan Torricelli atau barometric pressure. Sekarang kita masuk sesi yang seru menurut aku, yaitu tentang fluida dinamis. Ini tentang apa? Di sini percobaan-percobaan yang banyak. Oke. Jadi kan kita baru nonton videonya dikit, nggak seru. Nah, sini banyak nih. Sekarang aku masuk sesi baru ya, jadi masuk fluida. Enggak, ini masih apa? Masih fluida statis. Sesi 2, fluida statis 1.2. Fluida statis masih, sorry. Anggap aku punya dalam lautan. Aku punya botol. Ini botol, ini random banget. Di dalam lautan, aku punya botol. Mempunyai massa M, botolnya mempunyai massa M, mempunyai massa jenis ρ, mempunyai panjang L, dan mempunyai luas penampang A. Ya, jelas bahwa dalam air ini, di sini aku anggap ada tekanan di sini kan beda, tekanan itu 2 titik ini beda karena ketinggian si air ini beda gitu. Jadi tekanan beda. Aku anggap di atas ini adalah P2. P2 dan aku di sini anggapnya P1. Dimana kita tahu bahwa ini apa? Ada gaya ke bawah sama kayak yang tadi ya. Ini kan benda ini punya berat mg tadi. Lupa mg. Ini sama konsepnya kayak yang tadi. Ini ada kayak ke atas akibat tekanan. Bawah ini kita anggap adalah F2. Ini sama dengan F1. Dan aku anggap ke atas ada increasing value of Y. Berarti F1-nya mana? Ke atas ya, betul kan? F1 karena benda ini mengapung, F1 dikurangi F2 dikurangi mg sama dengan 0. Dimana artinya F2. Oke. Di titik ini sebenarnya di titik ini mempunyai gaya F2, di mana F akan sama dengan P kali A. Jelas ya? P kali A. Artinya P1 dikali A dikurangi P2 dikali A dikurangi, di mana massa adalah ρ sama dengan mv dan massa adalah
rho dikali volume. Ini aku teker terus, udah kok harus itu careful. Di mana volume adalah A dikali L. L itu panjang si baloknya ya. Rho volumenya itu adalah A luas penampang dikali L. PAL. Oh, ini sama dengan aku langsung pindah ruas ke kanan ya. Masanya adalah PAL rho benda dikali A dikali L kali G. Ini ya. Udah betul. Ini aku oke. Ini F1 kurangi F2 dinamakan gaya buoyan. Gimana nulisnya? Buoyan force atau gaya angkat gitu ya. Buoyan force. Oke, ini berarti akan sama dengan AP1, betul. A, P1 aku rapiin dikurangi A, P2. Ini kan sama dengan A dikali rho dikali L. Sebentar, ini ada yang aneh. Oh iya. Sebentar. Aku udah lupa nulis persamaan nih. Di mana persamaan yang awal tadi kita adalah P1 dikurangi P2 yang kita udah dapat ya sama dengan rho GH ya. Ini setinggi H si L sama dengan H, ini H. Ini H sama dengan ini, jadi rho fluida dikali gravitasi dikali H. Duh, lihat anjir emang ini banyak rumus-rumusnya. Ini dari P1 sama dengan P2. Ini P2. Ini bisa kita apa? F1 sama dengan FB sama dengan waduh. Sebentar, sorry. Aduh, liar. Oke. Berarti ini kan oke, ini P1 sama dengan P2. Berarti ini A aku bisa keluarin ya. A sama dengan P1 dikurangi P2 karena A-nya sama, atas bawah sama dengan rho benda dikali L benda dikali G. Ini kalau ada kali A ya. Oke. Udah ya. Udah betul. Ini berarti P1 kurang P2-nya kita substitusi ke sini. Jadi A dikali rho fluida dikali G dikali H. Ini jadi dapat apa aku? Ini jadi rho. Kok ini jadi bingung sih? Jadi muter-muter. Allahu Akbar. Intinya ini apa nih? Bisa A P1 kena A P2 tadi udah. Oh, kita mau tinjau si gaya buoyannya aja. Kita mau tinjau si gaya buoyannya aja. Jadi A dikali P1 dikurangi P2, di mana P1 kurang P2 adalah rho fluida GH. Rho fluida dikali G dikali H. Maka FB adalah gaya buoyan, itu gaya angkat. Ini jadi FB. Ini dari tadi aku mau turunin teh. FB sama dengan rho fluida dikali G dikali H. Di mana ini gaya buoyan ini rho GH seperti yang kamu udah ketahui dari SMP bahwa ini adalah gaya angkat. Gaya angkat yang dilakukan oleh air atau gaya berat yang dipindahkan oleh air. Kita semuanya udah pasti pernah dengar si cerita Archimedes bahwa dia tuh punya apa? Disuruh meriksa bahwa apa? Si mahkota rajanya itu apakah asli atau enggak. Dia menggunakan yang namanya si FB ini, berat yang dipindahkan oleh si fluidanya itu. Jadi aku ingin kasih tahu dulu bunyi si Archimedes principle-nya itu adalah the buoyant force on a immersed body has the same magnitude as the weight which is displaced by the body. Jadi ya itu massa yang dipindahkan, kayak kamu yang nyebur ke kolam itu, massa yang dipindahkannya akan sama. Dia disuruh ngecek, legend menceritakan
asli atau enggaknya. Tapi sejarah mengatakan, sejarah masli, tapi legenda mengatakan bahwa dia tuh suruh ngecek mahkota apakah itu asli atau enggak. Kalau dia gagal ya akan dibunuh. Dimana kita tahu bahwa si mahkota, W mahkota atau crown, aku itunya WC. WC itu akan sama dengan MG, di mana M sama dengan rho kali V. Berarti itu akan sama dengan volume dari si mahkotanya dikali rho dari gold kan, karena si mahkotanya itu adalah dari emas. Jadi rho emas, rho E dikali oleh G. Ini sama dengan M ya, sama dengan M. Terus dia awalnya dia timbang si masanya itu segini, misalkan si berapalah masa si berat si mahkotanya. Terus sekarang dia gantung mahkota itu dalam pegas step gini, dia gantung mahkotanya. Jelas dong bahwa si berat mahkotanya akan ngurang karena dipindahkan ke air. Si beratnya itu displaced body, dipindahkan ke air. Jadi W yang dipindahkan oleh air, itu akan sama dengan berat si aslinya dikurangi si weight loss-nya, si berat yang yang hilangnya. Ini ada dikurangi berat yang hilangnya. Itu adalah berat yang dipindahkan oleh air. Ya, pindahkan oleh ini weight loss-nya. Oke. Berarti ini akan sama dengan volume si crown-nya. Mahkotanya dikali rho emas dikali G. Dikurangi yang dipindahkan oleh airnya adalah volume si tadi yang pakai rho GH, rho GV VC kali rho water, karena ini dia menggunakan air waktu itu, dikali G. Ya. Terus dia ngebandingin si W1 atau si W crown yang aslinya dibagi si W loss-nya, ya. Si W loss ini sama dengan, kan WC-nya itu adalah berat si crown-nya itu adalah VC rho gold dikali G. Ini juga VC dikali rho water dikali G, di mana VC-nya cancel each other out kalau kita bandingkan. Ini berarti tinggal rho mass dibagi rho air adalah sekian. Jadi dia menggunakan persamaan ini buat ngecek si emas itu asli atau enggak. Dia tahu berat si emas pada awal, terus dia taruh di air, jelas bahwa beratnya akan hilang. W loss-nya dia bagi gitu, pinter kan? Kita tahu bahwa W loss-nya misalkan asalnya si berat mahkotanya 10 kilo, terus jadi 9 kilo, berarti weight loss-nya adalah 1 kilo, jadi beratnya kurang 10 Newton. Gitu. Kita tahu weight loss-nya, kita tahu weight crown-nya, kita tahu raw water-nya. Jadi kalau dia mendapatkan perbandingan raw emas-nya adalah, raw emas itu berapa sih? Massa jenis emas 19,3. Kalau dia mendapatkan hasil dari perhitungannya ini, raw emas sama dengan W crown dikali W yang hilang dikali raw water. Kalau dia ngitung ini sama dengan 19,3, sekitaran 19,3, artinya mahkota itu benar terbuat dari emas. Gak tahu cerita selanjutnya bahwa apakah dia berhasil si mahkota itu asli atau enggak, tapi kayaknya asli, soalnya dia agak ngebunuh si raja ini, gak ngebunuh si Archimedes-nya. Jadi gitu cara si Archimedes nentuin mahkotanya itu asli dari emas atau enggak dari percobaan ini. Jadi dia timbang masa awal mahkotanya, dia taruh dalam air, jelas masanya akan berkurang.
dia bandingkan massa yang berkurang itu dengan massa sesungguhnya, perbandingannya akan ditemukan bahwa rho gold dibagi oleh rho air. Dia tahu rho air, dia tahu massa yang hilang, dia tahu massa crown-nya, maka dia dapat persamaan, dia hitung, hasilnya 19,3, oke, itu gold. Gitu. Ya. Sekarang, kita mau ke sejarah lagi. Nanti kita lihat nih sejarah apa nih, seru nih. Dimana aku punya gundukan es atau iceberg. Gundukan es di, I don't know, di mana lah ada gundukan esnya. Kan gundukan es kayak gini kan, ada gunung es ini airnya aku buat lebih clear. Gini ya. Di mana volume es ini adalah ngapung. Berarti ini kan ada gaya angkat ke atas ya, ada gaya angkat F buoyant force, FB. Berarti kalau benda ini mengapung, ini FB akan sama dengan M dikali G. Benda ini punya berat kan, jelas di bawah ada mg lah. Gini. Di mana buoyant force atau gaya angkatnya adalah rho GV, seperti kita tahu. V total air, pertama kita cari mg-nya dulu. Berarti kan V total, volume total CS ini punya volume total CS ini dikali massa kan rho, kayak harus tulis lagi, rho sama dengan MV. Misal lah, massa kan sama dengan berarti rho kali V, volume total si bendanya dikali rho CS-nya. Rho CS-nya dikali G. Sekarang, gaya angkat yang diakibatkan oleh air ini adalah rho GV. V-nya tapi V yang ada dalam fluidanya. V benda dalam fluidanya, ya. Di mana rho V benda dalam fluida, aku tulis dulu, V benda dalam fluida dikali rho air dikali G, rho GV. G-nya kita hilang. Sekarang kita lihat perbandingannya, V benda dalam fluida dibagi volume total sama dengan rho S dibagi rho air. Dan setelah dihitung, ternyata ini adalah 0,92 atau sama dengan 92%. Artinya, benda yang kelelep dalam air ini sebesar 92%. Nah, segini 92%. Jadi, kalau kamu naik kapal, dan ini adalah yang terjadi di Titanic. Jadi si kapten nahkoda kapalnya ini cuman lihat bayangin aja yang kelihatan di surface-nya aja, yang kelihatan di atas aja cuma 8% gitu. Wah, batu kecil hajar, terabas. Ini Titanic, cerita Titanic in a nutshell, Titanic in literally 10 second. Titanic. Jadi si kapten nahkoda ini, wah cuman kecil tuh gunung esnya, kita tabrak aja. Tetet, pas tabrak, batunya besar, hancur dah nih kapal. Ini gitu. Kok kamu nanti kerja di offshore, hati-hati kalau ada gundukan gini, gundukan es gini ya. Itu emang kelihatan kecil, tapi di bawahnya lihat 92%, bayangin 92%-nya ada di bawah air. Yang kelihatan cuma 8%. Kecil kan? Jadi hati-hati gitu. Ini cerita Titanic ya. Di nakodanya lihat yang kecil, gundukan cuma kecil doang, tabrak aja, taunya besar. Ya emang karena kita kelihatannya cuma 8% di permukaan tuh. Gitu ya. Titanic in a nutshell, anjir. Kan. Misalnya aku pengen ngasih tahu properti tentang tentang tenggelam, mengapung sama ya dan di permukaan. Untuk benda itu mengapung atau mengapung, diem gimana ya? Diem lah sini. Mengapung ya artinya. Ya mengapung. Berarti di sini ada FB, jelas benda ini punya MG, jelas berarti ini FB sama dengan MG. Ya.
Artinya, oke deh. Saya punya tabung tingginya sebesar L, dan ini tinggi airnya sebesar H ya. Ini jelas dong, kebalik Bang. Ini, aku balikan lagi aja, nggak apa. Jelas dong bahwa H kurang dari L gitu. Lebih dari, astaga. Plus. H lebih dari L ya, jelas. Berarti ini volume benda dalam fluidanya adalah rho GV, di mana rho GV V-nya itu adalah A dikali luas alas kali tingginya itu adalah L, berarti ini rho fluida dikali gravitasi dikali rho GV, volume bendanya adalah A kali L. Ini akan sama dengan ini jadi masa ini H, masa tinggi si airnya, tinggi si airnya. Ini kan buoyant force, ini jadi rho benda dikali M kan rho kali V benda, di mana V bendanya adalah berarti ini ada yang salah dong. Ini nggak cuma A kali H, salah kan? Untuk teliti. Rho fluida. Ya udahlah, langsung intinya aja lah. Bingungan nulis puyeng anjir. Pokoknya untuk mengapung gini, si rho fluida harus lebih dari rho objek, rho bendanya, ya. Untuk kalau apabila rho bendanya lebih besar daripada rho fluida, ini ya, ini apa namanya tuh? Ngapung, ini tenggelam bendanya. Kita lihat si bendanya. Jadi ini tidak tergantung dengan massa, hanya tergantung dengan rho. Jadi kalau kamu masukin kotak, volumenya sama, tapi satu kotak itu terbuat dari kayu, satu lagi terbuat dari besi, jelas bahwa rho besi itu lebih besar, jadi yang besi tenggelam. Gitu ya. Ini kita kalau meninjau persamaannya kan ada rho GV, ada rho GH. Kalau kalian bingung nggak sih kalau pakai rho-nya yang mana? Gitu. Jadi kalau untuk F buoyant force, untuk gaya angkat, ini rho-nya pakai rho yang fluida. Kalau untuk M besar, masa si bendanya itu pakai rho benda. Gitu. Kan rho benda kali volume gitu. Dan ini gaya angkat itu adalah rho GV. Rho G, dan volume yang ada di gaya angkat ini adalah volume yang ada dalam fluida. Volume benda fluida. Dan kalau Mg ini adalah rho volume benda. Ini M-nya kan volume benda total. M kan rho benda kali volume benda total dikali G. Jadi kalian jangan bingung rho GV sama rho GH. Rho G ini nulis apa sih? Rho GV kan sama-sama rho GV ini. Tapi ini yang fluida, ini volume benda dalam fluida. Kalau gaya berat, rho benda sama volume benda total. Tapi kalau F angkat, rho fluida sama rho benda dalam fluidanya. Jadi kalau yang angkat itu yang ngaruh rho fluidanya, gitu ya, jangan bingung. Sekarang kita ingin, ini harus ada pemahaman torsinya, Kita kan udah belajar torsi kemarin, bahwa yang aku peragain lagi aja. Aku ini off, ini aku on cam. Bahwa kalau aku punya benda kayak gini, nih, aku punya benda kayak gini. Terus ini apa isinya? Nggak penting. Kalau aku geser ke sini, benda punya gaya berat Mg ke bawah. Dan aku tancepin tusuk di sini si benda ini. Kalau aku geser ke sini, kalau aku geser kayak gini, akan ada torsi. Di mana torsi ini akan membuat benda ini berputar. Stop gitu, berputar. Kita dapat mengetahui titik pusat massa benda ini dengan menarik garis lurus titik torsinya ke bawah. Ke bawah ke sini. Jadi pusatnya sekitar sini. Jadi si torsi sama center of mass ini bekerja sama supaya benda ini setimbang, di mana si titik pusat massa benda ini akan selalu mencari titik di mana sejajar dengan torsi, agar torsi yang ada di relatif terhadap titik yang di sini akan sama dengan 0. Akibatnya benda itu setimbang.
Itu. Kenapa torsinya sama dengan 0? Karena kita lihat ya, numerically-nya. Apabila aku punya kayak gini, kotak, aku tancapin di sini, dan ini titik pusatnya adalah di Mg, maka torsi relatif terhadap P akan sama dengan 0. Ibaratkan kamu, aku harus on cam lagi, ternyata. Ibaratkan kamu, ini aku titik poin torsinya di sini, terus aku dorong aku kasih gaya sejajar dengan torsinya, titik torsinya. Jelas sebenarnya ini nggak akan berputar, tapi kalau aku dari sini tuh akan berputar, ya. Jadi kalau aku kasih gaya sejajar dengan sumbu torsinya, nggak akan berputar. Sama kayak konsep yang tadi, gayanya ke bawah sih, gaya beratnya itu. Ingin membuat si benda itu seimbang. Berarti kita jadi engineer nih, literal engineer. Jadi kalau aku punya suatu benda asal, di mana ini ngapung dalam air, terapung dalam air, ngapung itu terapung ya, di mana titik pusat masanya adalah di sini, berarti ini ada gaya Mg, dan gaya angkat yang dilakukan oleh benda itu adalah di sini, misalkan Fb. Berarti sama kayak konsep yang kertas kita yang tadi, si benda ini ingin stabil. Jadi si Mg ini akan lari ke sini. Bendanya akan berputar. Jadi kayak gini. Kira-kira ya. Ini Fb-nya ke atas. Ini Mg-nya ke bawah. Jadi si titik pusat massa ini akan mencari titik di mana si terhadap titik, ingin di bawah titik P-nya gitu. Ingin di bawah titik P. Supaya si torsinya sama dengan 0. Supaya setimbang. Gitu ya. Ini akan konsekuensinya sangat besar untuk kita naruh kapal, titik pusat massa di kapal, ya. Kita kalau kayak gini nih, kalau titik pusat massanya ada di bawah si Fb, ini akan muter ke bawah kayak gini, jadi bulat gitu. Nanti kita lihat si penerapannya di peragaannya. Tapi kalau misalnya titik pusat massanya ada di atas, atau gini nih supaya lebih jelas. Aku punya tongkat, aku dapat nih peragaannya bagus. Aku punya tongkat, step gini, di mana titik pusat massanya ada sekitar sini, ada gaya sebesar Mg, dan gaya angkatnya adalah ke atas sini. Jadi si gaya angkat juga punya titik massa sendiri gitu. Kira-kira biasanya di titik tengah geometri benda tersebut, titik pusat yang disebabkan oleh si gaya buoyant atau gaya ke atasnya itu. Benda ini akan berputar jadi kayak gini supaya setimbang. Ini kayak gini. Dimana ini ada Mg, ini ada F. Karena relatif terhadap poin P ini torsinya 0, maka benda ini stabil. Akan tetapi, kalau kita taruh titik pusat massanya ada di atas dari Fb-nya. Ini kan ada Mg. Si benda ini akan maksa muter. Gak mau dia muter gimana pun caranya. Dia ingin kayak gini. Di bawah, ini gaya atas ke atas Fb. Ini penting untuk kapal. Karena ini muternya ekstrim gitu. Daripada ini kan, ini cuma muter gitu doang, kecil dikit. Tapi kalau titik pusat massanya di atas, ini muternya kan ekstrim gitu. Jauh banget kan muternya, kebayang lah. Jadi ada kayak gini. Jadi, kapal itu ingin sebisa mungkin titik pusat massanya ada di bawah. Oleh sebab itu, ada beban tambahan di kapal. Sehingga titik pusatnya harus ada di bawah. Jadi kapal, kalau kamu tahu ini, sub gini. Nah, di sini tuh ada bulat besar gitu. Ini supaya ngebikin titik pusat massanya ada di sebawah mungkin. Titik pusat semakin bawah semakin stabil. Soalnya kalau titik pusatnya di atas, so ada gaya angkat ke gini, gaya angkat ke atas, kebayang gak sih bakal muternya kayak gimana? Wah, kebalik, cuk. Kapalnya bakal kebalik gitu lah. Ya kan? Kita lihat peragaannya ada di sini. Oke. Nah,
Enggak, jangan screen 1. Sekarang nih lihat, laganya ada di sini. Ya Allah, belum aku cari. Sorry, bentar. Oh, coba namanya. Ya, iklan. Nah, aku cari dulu. Sebentar, asal aku cari deh. Oh, enggak. Bentar aku. Bentar aku cari dulu. Sorry banget, sorry. Atau aku nyaput. Tutup dulu screen-annya. Aduh, hapus tuh gimana nih? Nah, ini dia, nemu. Yeah. Nih, lihat nih. Oke. Sudah asing ya. Nih, oke, udah nemu. Sorry for the inconvenience. Bedanya mananya. Nih, lihat. Kalau titik pusat masanya ada di bawah, stabil. Gitu. Tapi apabila titik pusat masanya di atas, kita lihat bakal kayak gimana nih. Ini lihat nih. Kalau pusat masanya ada di atas, di titik pusat si buoyant force-nya, entah itu bayangin kayak gitu terjadi ada di kapal. Gak mau kan kita? Jadi, para insinyur pembuat kapal ngebuat si pusat massa kapalnya itu sebisa mungkin di bawah banget supaya benda itu stabil. Gitu ya, si kapal itu stabil. Sorry. Sekarang kita move on ke topik selanjutnya, yaitu fluida dinamis. Ore, seru nih fluida dinamis. Di mana masih fluida dinamis itu jantungnya adalah di jantung fluida dinamis itu ada di apa nama persamaan Bernoulli equation. Itu penting banget, ya. Sekarang kita gambar kayak gini. Jika aku punya suatu pipa kayak gini, di mana di sini ada luas penampang 1, luas penampang ada 2 deh, sini satunya di sini, luas penampang 1 sini. Terus ini kan air ada maju sini V, terus di sini ada maju sebesar V gitu ya. Dan titik ini aku anggap Y2, dan titik ini aku anggap Y1, di mana selisih ketinggiannya adalah H. SB lagi ini. Selisih ketinggiannya adalah H. Apabila benda ini statis, kita bisa menggunakan hukum Pascal tadi, yaitu P1 dikurangi P2 sama dengan rho GH. Ya. P2 sama dengan rho GH. Sekarang, kalian pernah dengar yang namanya MGH. Kalian pernah dengar namanya MGH. Ya. Sekarang, aku ingetin kamu sekali lagi tentang hukum kekalahan energi, di mana energi potensial ditambah energi kinetik ini sama dengan konstan. Saya itu sama dengan konstan ya. Terus aku mau bagi, oh ya, ini sama dengan MGH ya. Ini sama dengan setengah mv square sama dengan konstan ya. Sekarang aku bagi kedua ruas dengan volume. Berarti di sini massa dibagi volume adalah rho. Rho GH ditambah setengah massa kali massa dibagi volume adalah rho. Rho V kuadrat. Ini sama dengan konstan. Cuma apabila dalam
fluida dinamis, ada satu player lagi yaitu tekanan sama dengan konstan. Dan ini adalah ide awal dari persamaan Bernoulli, bahwa energi itu conserve, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi konstan. Kita bagi kedua ruas dengan volume, di mana ini dengan asumsi bahwa volumenya tidak berubah di mana-mana, maka kita bisa bagi dengan volume. Ini akan kita mendapatkan persamaan rho GH ditambah setengah rho V kuadrat ditambah tekanan sama dengan konstan. Gitu ya. Sekarang, oh ya, sama juga ada tentang kontinuitas, debit kontinuitas, di mana debit di sini Q1, kalau kalian tahu lah debit apa ya, sampai Q2, di mana-mana akan sama, Q1 akan sama dengan Q2, di mana Q itu adalah A kali V, ya kan? Nah, aku bisa salah. Debit itu satuannya apa sih? Volume per sekon ya. Iya sih, bener kan? Ini A1 per V1, ini kan sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya kan? Gini kan? Ya betul, ini persamaannya. Ya betul. Jadi konsekuensinya adalah semakin kecil, apabila A-nya kecil, maka V-nya besar. Standar, cuma kalian juga tahu. Kalau A-nya besar, maka V-nya kecil. Kayak kamu lagi mainin selang gitu. Kayak kamu lagi mainin selang, terus kamu tekan selangnya, persempit A-nya, maka ngocornya semakin tinggi kan, makin keras gitu. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih kalau kecepatan tinggi berarti tekanan dalam airnya tinggi? Tapi itu tidak the case-nya. Ternyata bukan kayak gitu. Menurut persamaan Bernoulli, yang menurut aku itu counterintuitif gitu. Tidak sesuai nalar. Kan kalau secara nalar gitu, bahwa kecepatan air tinggi, maka tekanan airnya tinggi dong. Tapi enggak. Menurut persamaan Bernoulli, kita lihat, aku punya sistem begini. Stop. Aku besarin sistemnya gini. Aku tinjau titik ini sama titik ini. Titik ini. Di mana ketinggiannya sama. Berarti artinya kalau ketinggiannya sama, hanya sama ya. Jadi dalam persamaan Bernoulli itu kan kita tulis ulangi lagi, rho V kuadrat ditambah rho GH ditambah P sama dengan konstan. Ini titik 1, ini titik 2. Di mana artinya setengah, ini halnya karena perbedaan ketinggiannya adalah 0. Setengah rho fluida sama fluida ya, fluidanya air sama V1 kuadrat ditambah P1, tekanan yang ada di sini. Ini tambah sama dengan, ini akan sama dengan, ini tekanannya beda ya, jelas karena ada perbedaan ketinggian. Sini nggak ada air, dan sini nggak ada air, beda. Ini akan sama dengan setengah rho fluida dikali V2 kuadrat tambah P2. Tinjau, lihat kalau V-nya naik, agar konstan, maka P-nya turun. Jadi, semakin cepat fluida mengalir, fluida ya, nggak cuma air fluida tuh. Kayak udara itu fluida. Fluida itu sesuatu yang mengalir, literally kayak gitu. Jadi, kalau fluidanya adalah naik, maka P-nya turun ternyata. Ternyata yang kamu anggap bahwa kecepatan air yang tinggi itu, tekanannya adalah tinggi juga, ternyata salah. P-nya turun, P-nya kecil. Malah yang di titik yang paling cepat air ngalir itu adalah, fluida itu mengalir itu adalah di mana pressure-nya itu adalah paling rendah. Oke. Oh iya, tentang fluida itu mengalir apabila ada perbedaan tekanan. Kita tahu bahwa air, kita tinjau air aja supaya lebih gampang. Air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang lebih rendah. Jelas. Di mana tempat yang lebih tinggi, P-nya lebih rendah, ya kan? Semakin ke atas, tekanan dari udaranya semakin rendah daripada tekanan dalam atau kita anggapnya dalam air supaya daripada udara.
Kan kebayang kayak kamu nyelam 1000 meter sama nyelam 1 meter kan tekanannya lebih besar di sini. Artinya fluida mengalir dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi ya, ke tekanan yang tinggi. Dan itu adalah fluida. Lupa aku dari nyebutin. Sekarang kalau ada perbedaan tekanan, si fluida itu juga akan tertekan. Kita lihat tinjau suatu sistem yaitu sifon. Atau aku yakin yang kayak gini udah tahu garing kan? Kayak aku jelasin yang kalian udah tahu, kayak ada yang gini, terus aku isap dikit, terus ini ngocor, garing, itu udah pernah. Sekarang aku ingin kamu tahu tentang gelas Pitagoras. Waduh, mantap. Bingung kan gelas Pitagoras. Jadi si Pitagoras itu nyiptain greedy cup. Greedy cup. Aku cerita dikit, ini adalah gelasnya, ini gelasnya. Terus dia ada ininya. Set. Dia ada gininya, ada bolongannya, dalam gelas itu ada gininya. Harus kayak gini, sorry. Ini hapus, ini hapus. Ini kalau aku hapus, ini hapus. Ini aku hapus. Ini doang. Jadi gelasnya kayak gini. Habis itu gini, stop. Nah, jadi gelas Pitagoras ini adalah menguji kita agar tidak greedy itu ya, serakah. Dimana kalau kamu ngisi ke air itu adalah setinggi batas maksimumnya, jadi kamu ngisi gelas itu setinggi batas maksimumnya atau airnya ada di sini, batas banget segini. Ini udah ngelebihin batasnya segini nih kayaknya. Batasnya segini. Ya betul yang di atas tadi kan si bendanya itu akan ngisinya gini. Ini maka si bendanya ada di sini kan si airnya. Ini kan ngisinya dari sini tuh, ini bolong tuh. Ngisi gitu. Maka ini bendanya akan aman. Akan tetapi kalau kamu lebih sedikit 0,001 liter aja, ini maka gelasnya airnya akan turun terus tumpah semua. Kita lihat ya. Ada nggak ya di Google? Di YouTube. Harusnya ada sih. Ini aku share screen satu kan supaya memastikan doang. Aku offin dulu, aku ini lagi screen satu. Oke udah. YouTube. Rean kelas. Nah ini dia. Nih. Supaya nggak kena ini. Gue tidak akan hak cipta, aku matiin itu. Nih, teguran gelas itu kayak gini. Nih, kalau kamu isinya seambang batas kemiskinan, seambang batas, maka gelas ini aman untuk diminum. Tapi kalau kamu tambahin airnya, ini akan tumpah semua, keluar semua gitu, tanpa nyisa. Jadi kamu udah dihukum gitu, karena keserakahan kamu. Yang terjadi di sini adalah ini air ya, ini air, isi dengan air semua. Ini air ada di sini ya. Ini aku mau zoom bagian si gagang ini ya, ini lebih besar. Aku zoom ya, astaga. Aku zoom. Ini airnya keisi segini. Karena ada atmospheric pressure, sini ada tekanan. Jadi si air ini pingin nekan gitu, pingin ke sini. Terus kalau kamu nambah, tinjau satu partikel air. Sini. Kalau udah di sini, ada gaya berat. Air itu punya gaya berat. Stop, jatuh airnya. Yang mengakibatkan di sini ada ruangan kosong. Kalau ruangan di sini kosong, tekanannya rendah. Ini tekanannya rendah, tapi di sini di atas ini ada atmospheric pressure yang lebih tinggi daripada ini, maka ini akan kedorong ke atas gini. Terus kedorong, kedorong. Yang ininya akan jatuh, ini tinjau satu sistem ya. Ini akan jatuh, yang ini akan jatuh ke sini, terus yang ini akan jatuh ke sini, ininya kosong lagi, yang ini akan jatuh,
Terus ini kosong, ini akan jatuh karena gravitasi, ini kosong lagi, ini akan jatuh, akan gitu terus sistemnya sampai si airnya habis. Airnya habis semua. Gitu ngerti ya? Ulangi. Kenapa airnya bisa habis semua? Sistemnya ini sama kayak sifon, benar-benar sama. Tinjau satu partikel air. Wah, ini cara berpikir matematis. Kalau masalahnya besar kita perkecil. Tinjau satu partikel air. Ini partikel air ini punya berat, maka akan jatuh mg. Yang mengakibatkan kecil banget, ini kecil, tiny weeny, kecil banget. Ada kan space kosong. Space kosong ini tekanannya akan rendah, maka akan tertekan oleh tekanan atmosferik yang ada di luar. Makanya airnya akan kedorong ke sini. Berarti air yang ada di sini akan geser ke sini. Dan air yang ada di sini asalnya karena ada gaya gravitasi akan turun ke bawah. Yang ini kosong, yang air yang ada di sini akan turun ke bawah. Yang ini udah turun ke bawah, ini kosong, ini turun ke bawah. Ini turun ke bawah, ini kosong, tekanan rendah, kedorong lagi, gitu terus. Sampai airnya habis. Gitu ya. Sekarang, ada satu hal yang fun lagi. Aku harus lihatin kamu dulu si fenomenanya. Lihat, fenomenanya keren nih. Oh, ini sifon ya, konsepnya sama. Oh ya, kalau konsepnya sifon, perhatikan bahwa tadi kan kalau V-nya besar, tekanan kecil. Ya, tekanan kecil. Kalau kita ngisi sifon, ini sama kayak yang tadi sih, cuma aku jelasin aja. Just in case. Berarti kan ini segini. Kita ngasih udara, kita ngisep itu artinya mengubah si tekanannya menjadi rendah, mengakibatkan si udara ini bergerak. Kita ngisep itu mengakibatkan si udaranya bergerak ke kita. Artinya tekanan yang ada di sini, kecepatan udara yang di sini lebih cepat daripada yang ada di sini. Aduh aku rap god, sorry. Kebiasaannya aku terlalu excited. Kita ngisep itu artinya mengosongkan udara atau udaranya bergerak ke kita. Yang artinya tekanan yang ada di sini akan rendah. Artinya airnya akan kedorong karena tekanan ini. Step, dorong ke sini. Sampai batas maksimum ke sini, kita tinjau satu partikel air. Partikelnya akan ketarik ke bawah gara-gara mg. Ada space kosong, P-nya rendah. Karena udara yang bergerak, P-nya rendah. Terus yang ini akan jatuh, yang asalnya di sini jadi ada di sini. Terus yang ini jatuh, ada space kosong lagi. Yang di sini jatuh, ada space kosong lagi. Akhirnya jatuh, terus ini jatuh. Oh ya, sekarang aku ingin menjauh ini dulu ya. Di sini ada hampir ini ketinggalan, padahal ini penting. Ini ada P2, ini ada P1. Di mana perbedaan ketinggiannya adalah H. Di mana kita tahu persamaan kontinuitas, di mana persamaan Bernoulli. Di sini bahwa tekanan di sini sama di sini akan sama. Karena cuma ada tekanan udara. Di sini ada tekanan udara ke atas, di sini ada tekanan udara ke bawah. Jadi P-nya sama. Hanya beda. Jadi persamaan Bernoulli yang ada adalah rho setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY atau ini Y1, Y2, ini Y2 ya. Atau ini Y1 di sini. Terus sama aja lah. Ini Y2, ini Y1. Ini berarti Y1 ditambah P-nya sama dengan 0 ya. Ini akan sama dengan kecepatan air yang ada di sini karena pelan-pelan aku anggap 0. Tambah rho GY2. Jadi rho-nya bisa kita coret. Cep. Terus G-nya bisa kita coret. Aku pindah ke sini. Ini Y2 ya. Ini akan menjadi setengah V1 kuadrat akan sama dengan G, aku keluarin Y2 kurang Y1, di mana Y2 kurang Y1 itu adalah H, terus aku pindah ruas ke kanan, 2-nya, 2, terus akarnya aku hilangin, ini jadi akar. Kecepatan V yang ada di sini, V1, ini akan sama dengan akar 2GH. Familiar nggak sih sama akar 2GH? Ya, akar 2GH. Ini penting. Oke, sekarang kita tahu bahwa proses si airnya turun itu, ini dulu aku nganggap misterius banget, anjir masa air bisa ngisap sup, terus airnya bisa keluar sendiri gitu. Ternyata bisa.
Oh ya, dengan H maksimum itu adalah H kurang dari 10 meter. Jadi kalau udah lebih dari 10 meter kamu nggak bisa. Sekarang sesi kita udah beres, tapi aku ingin bersenang-senang dulu dengan kalian. Anjay. Nih, tinjau fenomena ini. Jadi aku ingin nantang kalian buat niup bola pingpong yang ada di cup ini. Kita lihat ya. Biar nggak tabrakan suaranya. Nah, kamu tiup ini sekuat mungkin, sekuat tenaga mungkin. Buat ingin lihat ketinggian yang kamu bisa nyampe maksimum adalah berapa. Ini aku ngadain kompetisi nih. Ditiup, gak naik. Ditiup, gak naik. Kenapa nih? Ditiup gak naik? What? Ditiup gak naik? Aneh banget gak sih? Kamu niup bola, bolanya gak naik? Gak bisa naik malah. Kenapa? Apa yang terjadi di situ? Kita tinjau. Kita tinjau sistem cup sama bolanya. Dimana cupnya itu adalah gini ya. Dan bolanya punya selang-selang yang ada di sini. Kenapa bola itu nggak naik? Kenapa bola itu nggak naik? Karena kalau kita tiup, udara yang ada di sini ada udara kan, so udara masuk. Terus saat mencapai karena persamaan kontinuitas A1 sama dengan V1, ya, ini kecepatan kalau A-nya rendah, kecepatan udara yang ada di sini sangat tinggi. Artinya kalau kecepatan fluidanya sangat tinggi, P yang ada di sana, P yang ada di titik ini sangat rendah. Di mana P ini sangat rendah, di sini ada P udara. Karena ininya rendah, ini akan kedorong ke bawah. Jadi, semakin keras kita niup, semakin keisap bola ini ke kita. Buat ngebuktiin itu, kita taruh sistemnya kebalik. Kalau itu benar, kalau itu the case, itu jelek banget. Kalau aku kayak giniin, terus aku taruh bola di sini, kalau benar, kan ini juga kalau kita niup di sini, kita tiup, kecepatan udara yang di sini akan sangat cepat. Artinya tekanan yang ada di sini rendah dibandingkan tekanan yang ada di atmosfer ini. Jadi bola ini ketekan ke atas, gitu, ya. Yang artinya kalau bolanya kita tiup ke bawah, bolanya akan geser ke atas. Kalau yang kita asumsikan ini benar, kita lihat kenyataannya. Lihat. Sekarang dosen ini ingin niup bolanya ini. Harusnya keisap. Benar, keisap. Gila nggak sih? Mind blowing nggak sih? Pertama kali aku lihat, I cannot believe my eyes gitu. Dia tiup, bolanya dia tiup, malah keisap itu karena tekanan. Tekanan yang ada di sela-sela rongga itu kecil dibanding yang tekanan yang diberikan oleh atmosfer. Artinya tekanan yang di atmosfer itu ngedorong si bola itu buat ke tekanan yang lebih kecil, jadi didorong gitu. Alasannya. Sekarang kita lihat juga ini. Kamu nanti bisa atraksi di rumah kamu. Nih. Kalau kita lepas, wow, what happened? What happened? Pertama kali aku akan believe my eyes, but this is what it is. Lihat. Kenapa itu nggak mau lepas? Lihat. Seru nih. Seru dan mind blowing. Konsepnya sama kayak yang tadi. Sebentar. Aku off screen dulu. Kalem. 5 menit. Aku share screen lagi. Nah, ini apa yang terjadi di gelas itu yang kebalik itu, si cup yang kebalik itu. Ya Allah. Ini ya. Ini isinya wine gelas lah, air.
Terus kita tutup sini. Sebenarnya nih aku kasih tahu rahasia nih. Jangan jawel. Sebenarnya di sini tuh ada ruang kecil banget, cu, sebesar molekul air malah bahkan. Ruangannya kecil banget, udara yang lewat situ cepat. V udara yang lewat situ cepat, ya. Artinya tekanannya rendah. Karena tekanannya rendah, ini benda si kotak ini ketekan dengan atmospheric pressure. Gitu, konsepnya sama. P di sini rendah, P di sini rendah, P di sekitaran ini rendah. Kedorong sama atmospheric pressure. Jadi si benda ini stand still. Ini untuk sementara, nanti aku mungkin ajarin surface tension mah nggak usah lah, nggak akan ada terlalu dalam. Tapi kalau kamu itu kayaknya lebih ke PC pribadi, man, aku pengen tahu tentang surface tension. Oke, let's go. Let me wind up for the content as well. Oke, gitu tentang fluida. Wah, insane kan fluida kan? Yang paling insane tuh yang nggak percaya, hampir nggak percaya terhadap fisika. Ini aku mencari solusi untuk ini, soalnya sama si Walter Lewinnya nggak dikasih solusi konkret, cuma dikasih clue. Nah, aku mikirin ini hampir 2 jam, habis itu aku diskusi sama Ilham dan jawaban yang konkretnya itu. Kamu lihat dong ini. I mean, what is this? Kamu tiup ke bawah, bendanya naik ke atas. Oh, it's mind blowing. Ini kamu bisa sulap, tunjukin ke orang tua kamu. Challenge gitu. Oke? Oke, sesi diskusi ini udah selesai. Thank you yang udah datang. If there is any question about, jadi aku ngajar fisika itu buat fun gitu. Aku nggak mau kalian tuh nganggap fisika itu sesuatu yang ngapalin rumus, ngapalin bullshit. Fisika, fisis dan K, men, itu udah jelas banget sih, fisis dan K, yang disebut fisis dulu. Jadi kamu harus tahu apa yang terjadi secara realitanya, baru kamu ngitung. Jadi kamu jangan sampai gak suka fisika gara-gara ngumpulin, gara-gara banyak rumus gitu. Please. Emang susah. Do it for fun lah, fisika mah do it for fun. Aku juga kalau belajar fisika tuh kayak ya buat senang-senang aja, karena emang seru gitu. Faktanya, kalau kamu baca buku, iyalah matematika, fisika itu haram baca buku. Itu nggak haram sih, nggak. Baca buku itu susah buat ngerti, harus ada yang ngajarin gitu. Kalau matematika dan fisika, kimia oke, teori. Tapi kalau fisika matematika, belajarnya dari orang, oke? Kalau ada pertanyaan, biasa PC aku di line, aku jawab secepatnya. Kalau nggak ada, aku akhiri pertemuan ini, udah 2 jam. Jelas jam 11 juga, kalian udah mau tidur. Thank you banget yang udah nemenin aku gabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, besok jangan lupa tentang heat, thermal expansion, sama TKG. Habis itu kita tuntas, kita persiapan quiz, kita bahas soal mampus. Oke? Bye-bye, gue end meeting sekarang. Thank you udah join, semoga bermanfaat. Hope you learn something new, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Thank you. Gue end meeting ya.